Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah menuntun murid menjadi manusia yang bermanfaat. 2. Pendidikan itu harus bisa menghamba kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai guru harus bisa mempunyai nilai dan peran untuk menuntun murid bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Nilai-nilai dari guru penggerak itu adalah: yang pertama, mandiri; yang kedua, reflektif; yang ketiga, kolaboratif; yang keempat, inovatif; dan yang kelima, berpihak pada peserta didik. Kemudian, peran dari guru penggerak adalah: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran; yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi; yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain; yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru; yang kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Visi guru penggerak. Dalam melakukan suatu perubahan untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara serta menjalankan nilai dan peran guru penggerak, maka diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkannya. Ini bisa dilakukan dengan metode inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja. Tahapan Bagja antara lain: 1. Buat pertanyaan utama; 2. Ambil pelajaran; 3. Gali mimpi; 4. Jabarkan rencana; 5. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan tahapan Bagja tersebut akan mendorong budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. Hal-hal yang telah dipelajari: yang pertama, disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan dirinya. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan. Nilai-nilai yang mengacu pada prinsip yang dianut oleh masyarakat. Yang ketiga, posisi kontrol. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, yaitu segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan pada diri. Setelah mempelajari modul ini, saya tersadar bahwa posisi kontrol yang saya gunakan untuk mendisiplinkan mereka ternyata merupakan hukuman bagi murid, dan hal ini dirasa kurang tepat, sehingga sekarang saya menggunakan posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Selain itu, budaya positif dan keyakinan kelas yang ada di sekolah harus dibuat bersama murid, sehingga terciptanya kelas yang aman, nyaman, dan selalu positif dalam pembelajaran. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan budaya positif di sekolah yaitu menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, seperti buang sampah sembarangan atau datang terlambat ke sekolah, dengan memposisikan diri menjadi control manager yang tidak menghakimi murid tetapi memberikan solusi terbaik bagi mereka. Perasaan saya menjadi lebih semangat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Walaupun ada anak yang melakukan pelanggaran, maka saya bisa memposisikan diri menjadi control manager, yaitu posisi di mana saya melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal yang baik dan yang perlu diperbaiki. Hal yang baik di dalam kelas dan di sekolah adalah budaya positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibuat bersama murid untuk diwujudkan bersama-sama.
Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas agar tujuan dari visi bisa diwujudkan dengan baik. Posisi kontrol. Posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Saya merasa tindakan yang saya lakukan pada saat itu sudah benar, walaupun hasilnya selalu tidak sesuai harapan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan menjadi control manager dengan penerapan segitiga restitusi. Dengan posisi ini, saya merasa murid lebih sadar dan bertanggung jawab, serta mencoba memperbaiki kesalahannya sendiri. Penerapan segitiga restitusi sebelum belajar modul ini. Sebelumnya, saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun hanya sampai menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Untuk tahapan menanyakan keyakinan, saya belum pernah melakukannya. Saya cenderung menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara saya dan tidak meminta pendapat peserta didik. Hal lain yang penting. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah kolaborasi dan kerjasama antara semua warga sekolah, baik murid, guru, dan kepala sekolah, serta masyarakat di lingkungan sekolah, untuk bisa mewujudkan visi yang telah disepakati bersama-sama. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, yaitu menanamkan budaya positif dalam membuat keyakinan kelas. Latar belakangnya yaitu, di era sekarang, karakter anak harus lebih diperkuat lagi karena tantangan dunia media sosial yang tidak bisa kita kontrol. Budaya asing yang masuk yang tidak sesuai dengan norma harus segera kita singkirkan dengan menguatkan disiplin positif di sekolah. Tujuannya, menanamkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Tolak ukurnya yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan visi sekolah. Yang kedua, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang rencana penanaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat dan peserta didik untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menggali hal-hal positif dan yang telah berhasil dicapai untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang keempat, merefleksikan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dari kepala sekolah, yang kedua, dari rekan kerja guru, yang ketiga, orang tua murid, yang keempat, peserta didik, dan selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.